Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, sore ini meskipun hujan ya Allah izinkan kita untuk bisa hadir ke masjid ini dalam rangka thalabul ilmi ya, menuntut ilmu, dan tentu ini merupakan bentuk ketaatan kita kepada perintah Allah dan Rasulnya, karena sebagaimana kita tahu bahwa thalabul ilmi itu faridotun ala kulli muslimin, wajib fardu hukumnya bagi setiap muslim. Nah, semoga kehadiran kita pada sore ini di masjid ini dalam rangka itu, dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai Muslim, sebagai pengikut Rasul ya sallallahu alaihi wasallam, untuk terus menerus belajar, mempelajari ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan sore ini Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ya ngaji kitab Sahih Wasaya Ar-Rasuli sallallahu alaihi wasallam, yang isinya hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Syekh Al-Albani ya, terkait dengan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada sore ini kita akan membahas tentang wasiat Nabi, tentang pentingnya kita mempelajari bagaimana cara sholat, karena amalan yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat Bapak Ibu adalah as-shalah, salat. Idza saluhat, kalau salatnya benar, saluha sairu a'malihi, maka nanti amal-amal yang lain akan benar. Tapi wa idza fasadat salatu, kalau salatnya rusak, maka fasadat sairu a'malihi, rusak pula seluruh amalnya. Apalagi di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala menjelaskan tentang fungsi sholat itu. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Nah, sholat yang seperti apa? Tentu sholat yang benar, sesuai yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar sholat. Makanya beliau berwasiat supaya kita ini betul-betul mempelajari tata cara sholat yang beliau ajarkan, baik secara praktek langsung perbuatan maupun secara qaul ya, disampaikan oleh beliau. Nah, baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, itu dia pentingnya kedudukan sholat dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Nah, dalam bab ini di kitab Sahih Wasaya Rasuli sallallahu alaihi wasallam disebutkan hadis dari Abu Hazim Ibnu Dinar. Beliau mengatakan, anna rajulan atau Sahla bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Nah, sesungguhnya ada seseorang datang bertemu dengan sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Wa qadim tarau fil mimbari mimma uduhu.
Dan waktu itu Bapak Ibu serta jamaah sekalian, mereka sedang berdiskusi tentang mimbar. Dari apa bahannya mimbar itu? Mimbarnya Nabi SAW. Maka bertanyalah mereka kepada sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini. Fasa'aluhu an dzalik. Bertanya tentang mimbar Nabi SAW. Lalu beliau berkata, Sahal bin Sa'ad ini berkata, faqal wallahi inni la'arifu mimma huwa. Demi Allah, sungguh aku tahu betul terbuat dari apa mimbarnya Nabi itu. Bahkan kata beliau, walaqad ra'aituhu awwala yaumin wudi'a. Sungguh aku betul-betul melihat hari pertama di mana mimbar itu digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa awwala yaumin jalasa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tahu betul, melihat betul hari pertama di mana Rasul duduk di atas mimbar tersebut. Karena sebelumnya Bapak Ibu, ketika Rasulullah berkhutbah, beliau berdiri, tidak ada mimbar, sambil memegang dahan pohon kurma. Awalnya seperti itu. Nah, lalu Rasul lama-lama merasa perlu ada mimbar. Nah, itu. Maka falamma kasuran nasu badalahu sallallahu alaihi wasallam an yattahida mimbaran min khasabin yaqifu wa yajlisu alaihi asna'a khutbati. Jadi ketika orang semakin banyak, maka Rasul waktu itu terpikir untuk supaya dibuatkan mimbar dari kayu yang di atas mimbar itu beliau bisa berdiri kemudian bisa duduk ketika menyampaikan khutbah kepada orang-orang. Nah, maka sejarah pertama mimbar itu di sini disebutkan dalam hadis ini. Nah, akhirnya diceritakan oleh Sahal bin Sa'id As-Sa'idi ini. Awalnya, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, Rasul mengutus seseorang untuk datang kepada seorang wanita sahabiah, yang si wanita ini punya pelayan pembantu, yang pembantunya ini pinter mebel lah kira-kira bahasa kitanya ya. Tahu Rasul nih, si pelayan wanita ini dia bisa mengolah kayu, kalau disuruh buat mimbar kira-kira bisa lah. Maka diutus utusan kepada seorang wanita, sebagian ulama hadis menyebut namanya Minas. Ada yang mengatakan namanya Aisyah. Ada dua riwayat setidaknya. Radhiyallahu anha. Diutus oleh Nabi. Lalu Nabi menyuruh si perempuan itu yang bernama Minas atau Aisyah tadi ya. Ada dua riwayat. Fakila Aisyah wakila Minas. Wahia minal Ansar. Ini seorang sahabat wanita dari kalangan Ansar, orang Madinah. Kata Nabi, muri gulamakin najjara ayya'mala li'a'wadan ajlisu alaihinna idza kallamtun nas. Tolong engkau perintahkan pelayanmu itu yang pintar mengolah kayu an-najjar tadi, an ya'mala li'a'wadan ajlisu alaihinna, untuk membuatkan mimbar dari kayu-kayu untukku supaya aku bisa duduk di atas mimbar tersebut. Idza kallamtun nas, ketika aku berkhutbah menyampaikan sesuatu kepada orang-orang. Maka tentu saja si Minas ini radhiyallahu anha taat kepada perintah Nabi. Dan beliau pun menyuruh si pembantunya tadi untuk segera membuatkan mimbar. Dan pergilah si pembantu Minas ini, pembantunya Minas radhiyallahu anhu ini ke ujung hutan di Bukit Madinah. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Lalu dia membuat
mimbar di sana. Setelah jadi, dikirimlah mimbar ini ke Rasulullah SAW dan diletakkan sesuai dengan yang diinginkan oleh Nabi. Summa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla 'alaiha. Nah, jadi Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ketika mimbar itu sudah jadi, nanti dalam beberapa riwayat disebutkan mimbarnya Nabi itu ada 3 tangga. Tangga pertama, kedua, ketiga, terus datar gitu ya. Ini bukan mimbar, enggak kelihatan ya. Di belakang nih ya. Ini podium. Yang ada di masjid-masjid itu adalah podium. Jadi mimbar itu ada para ulama membedakan ya. Mimbar itu depannya terbuka. Jadi jamaah itu kalau ada khatib Jumat khutbah di atas mimbar, utuh terlihat tubuhnya dari kaki sampai kepala. Kalau podium ada penghalangnya, yang terlihat hanya dari dada sampai kepala. Kecuali orangnya pendek, mungkin kepalanya toh ya. Tergantung khatibnya. Nah, jadi nampak kelihatan seluruhnya. Nah, maka Bapak, tapi ada tempat duduknya. Di ujung itu ada tempat duduknya. Kalau Bapak Ibu pernah ke masjid Mataram atau masjid gede Kauman, ya. Walaupun itu kayaknya terlalu banyak ya ini ya. Apa tuh tangganya. Nah, seperti itu gambarannya. Ketika sholat Bapak Ibu, kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla 'alaiha wa kabbara wa huwa 'alaiha. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar Bapak Ibu. Salat di atas mimbar. Kalau di podium kan tidak mungkin. Piye naiknya, susah ya. Kalau podium seperti ini mimbar, maka ada area datar gitu ya. Salat beliau di sana, wa kabbara, lalu bertakbir, takbiratul ihram, wa huwa 'alaiha, dan beliau ada di atas mimbar tersebut. Allahu Akbar. Sehingga orang-orang itu bisa melihat Rasul karena posisi beliau lebih tinggi. Bahkan yang di belakang pun bisa melihat Nabi SAW. Summa raka'a wa huwa 'alaiha. Kemudian Rasul ruku. Keadaan beliau tetap di atas mimbar. Kemudian i'tidal. Nah, ketika mau sujud, summa nazala al-qahqara, fasajada fi aslil mimbari. Nah, tapi pas mau sujud, beliau turun dari mimbar, mundur pelan-pelan, turun, sujudnya di bawah mimbar. Jadi sejajar dengan lantai gitu. Tidak di atas mimbar. Summa ada. Kemudian beliau setelah sujud, bangkit dari sujud, kembali naik lagi ke atas mimbar. Bisa dibayangkan Bapak Ibu? Turun mundur, iya jalan. Bergerak atau tidak? Kan 1, 2, 3. Berarti ke samping kan? Geser samping, nah sujud. Nah ini nanti kita akan bahas juga. Ketika kita sholat bergerak itu gimana hukumnya? Ini Rasulullah bergerak. Bahkan jalan mundur, geser, naik lagi. Dan ini di dalam sholat dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, falamma faragha aqbala 'alan nas. Ketika selesai sholat beliau menghadap kepada orang-orang, faqal, lalu beliau berkata, ayyuhan nasu innama sana'tu hadza. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku melakukan ini, kata Nabi, lita'tammu, supaya kalian bermakmum, walita'allamu sholati, supaya kalian belajar bagaimana sholatku. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, hadis sahih akhrajahu al-Bukhari, dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari. Jadi dalam hadis ini ada beberapa pelajaran penting yang kita bisa ambil ya Bapak Ibu. Yang berkaitan dengan bab yang akan kita bahas ini tentu dengan bagaimana Rasulullah SAW berusaha mengajarkan
para sahabat ya tentang salat yang benar. Nah, Rasul mengajarkan salat kepada sahabat di sini, kepada kaum muslimin Bapak Ibu, dengan cara apa? Langsung praktek. Langsung dilihat. Langsung dilihat. Ini terutama yang ingin ditunjukkan oleh Nabi kepada para sahabat tentang apa? Gerakan-gerakan salat. Bagaimana cara takbir, bagaimana cara ruku, bagaimana cara i'tidal, bagaimana cara turun sujud, bagaimana bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, bagaimana duduk tasyahud awal, tasyahud akhir. Dari belakang kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, itu yang pertama-tama diajarkan oleh Nabi SAW. Gerakannya dulu. Termasuk tentu bacaan sebagian, yaitu ketika membaca surah Al-Fatihah dan surah. Jika ini dilakukan pada saat sholat jahar. Cuma di sini nggak ada keterangan. Yang dikatakan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini sholat jahar apa sir ya? Beliau hanya cerita bahwa Nabi pernah sholat di atas mimbar. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam rangka itu. Dan pesan Nabi di bagian akhir tadi, ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, innama sana'tu hadza lita'tammu walita'allamu salati. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku melakukan ini supaya kalian bermakmum kepadaku dan supaya kalian belajar tentang salatku ini. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Meskipun ya hukum asal salat itu sebenarnya tidak boleh imam berada di tempat yang lebih tinggi. Jadi seorang imam ketika mengimami sholat, posisinya tidak boleh lebih tinggi dari makmum, Bapak Ibu. Nah, tidak boleh lebih tinggi daripada makmum, kecuali dalam rangka untuk mengajarkan manusia, mengajarkan para jamaah orang-orang bagaimana cara sholat yang benar. Jika tidak dalam rangka itu, maka seorang imam dia posisinya tidak boleh lebih tinggi daripada makmum. Ini dalilnya disebutkan dalam hadis dari Adi bin Sabit Al-Ansari. Ya. Beliau mengatakan haddatsani rajulun annahu kana ma'a Ammar bin Yasirin bil Madaini. Telah bercerita kepadaku seseorang bahwasanya dia pernah bersama seorang sahabat Nabi Ammar bin Yasir di daerah Al-Madain. Fa uqimatis shalah. Lalu salat diiqamahi, fataqaddama Ammar. Lalu kemudian Ammar bin Yasir maju ke depan untuk mengimami. Wa qama 'alad dukkan yusalli wan nasu asfala minhu. Lalu kemudian Ammar bin Yasir maju untuk menjadi imam, berdiri di atas bangku panjang. Nah, berdiri di atas bangku panjang. Wan nasu asfala minhu, sementara orang-orang para makmum berada di bawahnya. Nah, fataqaddama Huzaifatu ibnul Yaman fa akhadha ala yadayhi. Lalu tiba-tiba Huzaifah ibnul Yaman maju ke depan dan mengambil tangan Ammar bin Yasir. Nah, tangannya ditarik Bapak Ibu. Kan beliau naik nih. Ditarik oleh Huzaifah ibnul Yaman. Fa'atba'ahu Ammar hatta anzalahu Huzaifah. Maka tentu Ammar pun mengikuti ya tarikan dari Huzaifah ibnul Yaman. Ketika ditarik tangannya, ikut turun. Lalu diingatkan oleh Huzaifah ibnul Yaman, Allah tasma'u atau alam tasma' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah engkau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, idza amma ar-rajulul qauma, apabila seseorang mengimami suatu kaum, fala yakum
au fala yakumanna fi makanin arfa min maqamihim. Maka jangan sekali-kali si imam itu berdiri di tempat yang lebih tinggi daripada tempat para makmum. Au nahwa dzalik. Qala Ammar lidzalika atba'tuka hina akhadta ala yadayya. Maka Ammar berkata, ketika dinasihati oleh Hudzaifah itu, maka aku mengikuti kamu ketika engkau tarik tanganku. Nah, hadis akhrajahu Abu Daud. Nah, ini dasarnya Bapak Ibu, bahwa seorang imam tidak boleh posisinya lebih tinggi daripada makmum, tidak boleh. Jelas ya Bapak Ibu? Nah, tapi kadang-kadang ada sebagian masjid ya kita temukan. Saya pernah Bu Pak, sholat di masjid, imam itu betul-betul tinggi, mungkin hampir sedada para makmum. Wah, ini ya, yang jelas pasti mungkin hadis ini tidak sampai kepada mereka. Itu di kampung ya, di kampung, di suatu kampung. Saya waktu itu pas mampir sholat asar, kaget saya pas, kok imamnya naik ke atas tinggi sekali, tempat pengimamannya itu tinggi sekali. Nah, ya mungkin sedada saya lah kira-kira, tinggi sekali. Nah, ini tidak boleh Bapak Ibu. Kalau dia berdalil dengan hadis ini tadi, nah maka harus dipahami konteksnya. Nabi naik ke atas mimbar itu hanya sekali saja, selebihnya beliau tidak pernah lagi. Gitu. Ketika para sahabat sudah tahu bagaimana tata cara sholat, ya prakteknya seperti apa, selesai sudah. Nah, baru nanti berikutnya Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat tentang bacaan sholatnya apa, zikirnya apa saja. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ini perlu diberi catatan ya. Atau kadang-kadang kita melihat saat Idul Fitri atau Idul Adha ya, sholat Id, kan ada beberapa PHBI panitia Hari Besar Islam menyediakan ya tempat imam pakai panggung. Itu nggak boleh, itu tidak boleh. Orang sudah tahu bagaimana tata cara sholat kok. Nah, jelas tadi Rasul melarang, dasarnya sangat tegas sekali. Nah, kata Nabi, idza amma ar-rajulu al-qauma fala yakumanna fi makanin arfa, ya fi makanin arfa min maqamihim. Apabila seseorang mengimami suatu kaum, maka janganlah sekali-kali dia berdiri di tempat yang lebih tinggi daripada tempatnya makmum. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, kita dengarkan dulu ini pengumuman enggak? Oh, lanjut aja berarti ya. Ah, baik. Ya, baik, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, itu ya. Jadi, dalam keadaan apapun, jika tempatnya cukup, maka tidak perlu imam berdiri di tempat yang lebih tinggi. Kecuali mungkin tempatnya sempit, tidak ada alternatif, kok imamnya harus naik, nah itu nggak ada masalah. Dalam keadaan normal, nah kan ada kadang-kadang sebagian masjid ditinggikan, gitu ya. Bahkan ada masjid kami lihat sebenarnya udah rata lantainya, malah dikasih kayu gitu ya, supaya posisinya lebih tinggi daripada makmum. Nah, itu tentu perlu diperbaiki, perlu dinasihati, karena tadi jelas ya, perintah Nabi, idza amma ar-rajulu qauman fala yakumanna fi makanin arfa min maqamihim. Tegas sekali larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Bagaimana Rasulullah berusaha mengajarkan para sahabat sholat agar mereka betul-betul langsung melihat. Nah, sementara dalam riwayat yang lain, ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, di hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga, ya, pernah suatu ketika kata Abu Hurairah, ada orang sholat, ya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjidah, kata Abu Hurairah.
bahwasanya Nabi SAW masuk ke dalam masjid. Padakhala rajulun fasalla, lalu kemudian ada seseorang masuk juga ke masjid, dia sholat. Namanya di dalam keterangan sebagian ahlul hadis namanya Khallal bin Rafi. Khallal bin Rafi namanya. Dia masuk juga sholat. Summa jaa fasallama ala Nabi SAW. Kemudian setelah Khallal bin Rafi ini selesai sholat, beliau datang ke Nabi, ya. Lalu uluk salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Tentu dijawab oleh Nabi, waalaikumsalam. Faradan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi assalam. Ya. Rasul menjawab salamnya Khallal bin Rafi. Tapi apa yang dikatakan Nabi kepada Khallal bin Rafi ini, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi kamu, salat lagi kamu, karena sesungguhnya engkau belum salat, kata Nabi. Oleh Nabi disuruh kembali salat lagi. Karena Nabi perhatikan nih Khallal bin Rafi ini salatnya enggak benar. Nah, tapi waktu itu Nabi coba kamu salat lagi. Akhirnya Bapak Ibu, Khallal bin Rafi ini salat lagi. Setelah selesai shalla, summa jaa fa sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai sholat, datang lagi kepada Nabi, uluk salam lagi, assalamualaikum ya Rasulullah. Tentu oleh Nabi dijawab salamnya. Lagi-lagi Nabi mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu, sholat lagi. Karena kamu ini belum sholat. Udah berapa kali nih? Udah 2 kali kan? Rasul ngomong begitu. Berarti ini si Khallal bin Rafi sholat lagi kan? Berarti sholat yang keberapa ini? Sholat yang keberapa? Ketiga. Sholatnya untuk yang ketiga kali. Nabi nyuruhnya 2 kali. Karena pertama dia sholat, Nabi memperhatikan, menghadap ke Nabi, oleh Nabi kembali lagi sholat. Kamu belum sholat. Berarti yang kedua itu kan, selesai balik lagi ke Nabi, uluk salam, Nabi jawab, kemudian kata irji fasalli, kembali lagi kamu sholat lagi, fa innaka lam tusalli. Berarti Khallal bin Rafi untuk yang ketiga kalinya. Nah, salasan, beliau sholat 3 kali. Lalu ketika datang lagi kepada Nabi SAW, sebelum oleh Nabi disuruh lagi, buru-buru Khallal bin Rafi ngomong dulu ya. Nah ini nanti aku disuruh balik lagi sholat lah kira-kira ya. Maka beliau mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq. Ya Rasulullah, demi zat atau demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, fama uhsinu ghairahu. Aku tidak bisa sholat ya yang lebih baik daripada ini. Yang aku tahu ya seperti ini, gitu kira-kira. Maka fa'allimni, ajarkan aku sholat ya Rasul. Nah ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah ini mengisyaratkan bisa jadi Khallal bin Rafi ini waktu Rasul sholat di atas mimbar beliau nggak ada. Bisa jadi beliau hanya lihat orang-orang bagaimana beliau sholat. Nah makanya ketika Nabi melihat, oleh Nabi disuruh kembali kamu sholat lagi, fa innaka lam tusalli. Baru setelah 3 kali mengulang sholatnya beliau katakan, demi Allah, demi zat yang telah mengutus engkau dengan yang hak, aku tidak bisa sholat lebih baik daripada ini ya Rasul. Fa'allimni, ajarkan aku. Nah setelah Khallal bin Rafi mengatakan itu kepada Nabi SAW, lalu Nabi menasehati. Nah kalau ini dalam hadis tentang mimbar ini Rasul mempraktekkan kan. Dalam hadis ini Rasul menyampaikan secara lisan. Kata Nabi, idza qumta ila shalah, jika kamu sholat, fa asbigil wudu'a. Nah yang pertama, sempurnakan wudu. Asbigil wudu. Nah sempurna wudunya, jadi betul-betul seperti wudunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kadang-kadang banyak kita menemukan, kadang-kadang ada orang yang wudunya nggak beres. Nah ini harus dimulai dari wudu Bapak Ibu. Sempurnakan wudu. Pernah suatu ketika Rasul melihat para sahabat wudunya nggak benar Bu, Pak. Terburu-buru sehingga waktu mencuci kaki itu, nah tumitnya nggak kena, sampai Rasul teriak, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar, kata Rasul.
celakalah tumit-tumit yang tidak kena air wudu nanti akan dibakar di neraka. Oh, ngeri kan? Gara-gara wudunya nggak bener, tumitnya kena air wudu, itu bisa masuk neraka. Nah, ini menunjukkan bahwa wudu itu harus sempurna. Jadi Bapak Ibu kalau nyuci kaki jangan hanya kakinya giniin toh. Dia bawa keran kan, kadang-kadang ada orang yang keran nyala, kakinya cuma gini-gini toh. Diusap. Ya, atasnya, bawahnya, tumitnya dipastikan semuanya basah. Bahkan pernah juga Rasul melihat ada sahabat kecil Pak, di punggung kakinya itu ada yang enggak basah. Ketika dia selesai sholat oleh Nabi, tawaddo. Nah, wudu lagi kamu, fasolli fa innaka lam tatawaddo. Kamu belum wudu itu, karena itu ada yang masih kering enggak kena. Nah, ini wudu aja udah penting sekali Bapak Ibu. Maka termasuk tentu ibu-ibu hati-hati ya, yang memakai make up ya, dan make up itu tidak tembus air wudu. Ya, ini kan ada barangkali ya make up yang kalau dioleskan ke wajah ibu-ibu itu bisa menghalangi air wudu, tidak terkena, tidak masuk ke pori-pori. Nah, itu sebaiknya dibersihkan dulu ya. Itu ya, termasuk ya kalau bapak-bapak mungkin cat atau lem gitu ya, itu sebelum sholat betul-betul dibersihkan. Kalau emang bisa bersihkan, kecuali mungkin susah sekali, nah itu nanti ada uzur ya. Ya baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Jadi yang pertama kata Nabi, asbigil wudu, sempurnakan wudu. Kemudian summastakbilil qiblah. Setelah itu menghadaplah engkau ke arah kiblat, fakabbir, lalu bertakbirlah, takbiratul ihram tentu saja. Summa qara, setelah itu bacalah mata yassara ma'aka minal Qur'an. Apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, baca Qur'an ya, Al-Fatihah dan surah yang kira-kira kamu bisa hafal. Setelah itu summa raka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukulah engkau sampai tumaknina, rukunya tumaknina. Tumaknina itu tenang sampai seluruh persendian tubuh kita mapan di tempatnya, tulang-tulang mapan pada tempatnya. Summarfa hatta tadilla qaiman, kemudian bangkit dari ruku sampai engkau berdiri tegak. Nah, jadi jangan sampai belum tegak udah langsung turun. Pernah saya lihat ada orang ya, sholat sami Allahu liman hamidah, belum tegak udah langsung turun, Allahu Akbar. Nah, itu nggak benar. Nah, lalu summasjud, kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidan, sampai engkau tumakninah dalam sujud. Summarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangkit dari sujud sampai engkau tumakninah dalam duduk di antara dua sujud. Summasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud lagi sampai engkau tumakninah dalam sujud. Summa al-zalika fi sholatika kulliha, kemudian lakukan hal itu dalam sholatmu seluruhnya, di semua rakaat sama seperti itu. Hadis akhrajahu as-sab'ah, dan lafaz hadis ini dari Imam Al-Bukhari. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Bagaimana Rasul selain secara praktek juga menyampaikan secara kaul. Ya. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim ya, yang lain Bapak Ibu, ketika ada beberapa orang sahabat sebagaimana diceritakan oleh Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu. Jadi kata Malik bin Al-Huwairis, atayna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu sababatun mutaqaribun. Kami pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan waktu itu usia kami ya anak-anak muda yang usianya hampir sama. Fa aqamna indahu isrina lailatan. Kami tinggal ya bersama Nabi selama isrina lailatan, 20 hari. Kalau bahasa kita sekarang namanya apa? Pesantren kilat lah kira-kira ya. Jadi ingin belajar dari Nabi selama 20 hari, terus ketemu Nabi. Tentu Nabi mengajarkan banyak hal kepada mereka.
Lalu Nabi tahu, falam fazanna anna istakana ahlana. Karena sudah lama 20 hari, Nabi lihat di antara mereka ini, ya nampaknya ada yang sudah rindu, ingin pulang ke keluarganya. Maka, Rasul pun bertanya tentang siapa yang kalian tinggalkannya. Wa sa'alana amman tarakna fi ahlina. Beliau bertanya kepada kami, siapa orang yang engkau tinggalkan dari keluargamu, keluarga kalian itu. Fa akhbarnahu, lalu kami pun memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana rafiqan rahima. Nabi itu penuh kasih sayang, ya. Tentu ketika melihat ada di antara kami sudah ingin ketemu keluarganya, rindu, Nabi paham betul. Kata Nabi, irji'u ila ahlikum. Udah pulang kalian, silahkan kepada keluarga kalian. Fa'allimuhum wa muruhum. Ajarkan keluarga kalian, ajarkan mereka, suruh mereka. Di antara suruh sholat. Lalu wasallu kama ra'aitumuni usalli. Dan sholatlah kalian sebagaimana kalian tahu, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi selama 20 hari itu diantaranya oleh Nabi diajarkan sholat, Bapak Ibu. Maka sholat, kata Nabi, kalian sholat sebagaimana yang kalian lihat aku sholat. Nah, kalau kita Bapak Ibu pernah nggak lihat Nabi sholat? Nggak pernah, ya. Nah, maka kata saya Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala, maka kita maknai kalimat wasallu kama ra'aitumuni usalli ini, bisa juga artinya salatlah kalian sebagaimana kalian tahu aku salat. Kita tahu Bapak Ibu bagaimana cara Rasul salat, tahu atau tidak? Tahu atau tidak? Kan ada dua pertanyaan, ya. Kalau Bapak Ibu kita ditanya, panjenengan pernah nggak lihat Rasulullah salat? Tidak. Kalau ada yang bilang sudah, bohong pasti, ya. Tapi kalau ada yang nanya, sholatlah kalian sebagaimana kalian tahu aku sholat. Bapak Ibu tahu bagaimana sholatnya Rasul? Nah, kalau ini kemungkinan ada yang tahu, kemungkinan ada yang belum tahu. Nah, kita yang sudah pernah belajar tentang sifat sholat Nabi, tentu kita tahu berdasarkan hadis-hadis yang disampaikan oleh para sahabat yang menggambarkan bagaimana sholatnya Nabi, atau yang menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nah, maka itu wasiat Nabi, perintah Nabi kepada para sahabat, teman-teman daripada Malik bin Al-Huwairis. Lalu beliau katakan, fa idza hadaratis sholatu falyu'azzin lakum ahadukum. Apabila telah tiba waktu sholat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian azan. Wal ya ummakum akbarukum, dan hendaklah yang paling besar di antara kalian menjadi imam, mengimami. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Nah, tapi maksudnya Bapak Ibu, wal ya ummakum akbarukum di sini karena ilmu mereka sama. Tapi jika ilmunya tidak sama, maka yang paling berhak menjadi imam siapa? Aqra'uhum bi kitabillahi wa a'lamuhum bis sunnati. Orang yang paling bagus bacaan Qur'annya, ada yang mengatakan paling banyak hafalannya, dan yang paling ngerti sunnah Nabi, maksudnya ketika sholat, itu yang lebih berhak. Jadi jika di suatu masjid ada yang sudah sepuh, ada yang usianya mungkin udah 60 lebih, ada yang 50, 40, ada yang usianya mungkin baru 30 tahun, ada yang masih kecil. Di antara mereka semua itu yang paling berhak jadi imam siapa? Dan semua mereka asli memang penduduk di kampung di mana masjid itu berada. Siapa yang paling berhak jadi imam? Nah, tadi aqra'uhum, siapa di antara orang-orang itu yang bacaannya paling baik? Ya, bacaannya, tajwidnya, makharijul hurufnya paling bagus, itu yang dipilih. Jika yang bacaannya bagus, hafalannya lumayan, ada beberapa orang, misalnya 3 orang, oh Pak Pulan, maka yang kedua standarnya apa? A'lamuhum
bis sunnati. Orang yang paling paham tentang sunnah Nabi ketika sholat. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain ya. Itu tadi pesan Nabi supaya ada yang mengimami. Nah, maka berdasarkan hadis dari Malik bin Al-Huwairis ini Bapak Ibu, kita sholat ini ya harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Jangan ngurangi, jangan nambahi. Sebentar lagi Ramadan je, 2 bulan lagi Ramadan. Biasanya di bulan Ramadan orang-orang sholat tarawih itu milih yang cepat atau yang normal. Nah, ada sebagian masyarakat ya milih yang cepat gitu ya, gaspol. Semakin dia bisa ngimami dengan cepat, semakin laku laris Pak Bu, jamaahnya banyak. Maka pernah di satu kampung itu kami dengar ya orang-orang pada nanya, imame sopo. Oh Pak Bulan, wah ora, kenapa sholatnya suwe gitu ya, padahal normal. Nah pindah mesin, kalau perlu nggak usah sholat. Tapi pas Pak Bulan yang imami, wah iki oke. Wah rame Bu itu. Maka imam itu biar favorit, bagaimana bisa cepet-cepetan. Nah itu ada yang kayak begitu. Maka biasanya nanti kalau Ramadan ada orang nge-share video sholat tarawih tercepat ya, yang dalam 7 menit bisa menyelesaikan 23 rakaat. Nah ini nggak benar Bapak Ibu, nggak benar. Nah, mungkin kalau ibu-ibu nggak akan kuat tuh ya kalau usianya sudah di atas 60 tahun ngikutin sholat seperti itu. Nah itu jelas ya, tidak tumaknina. Kira-kira Bu, Pak, sholatnya diterima atau tidak? Ya enggak. Sahabat Khalal bin Rafi aja oleh Nabi suruh balik kamu, sholat kamu, belum sholat kamu. Nah, jadi kalau begitu percuma atau tidak? Percuma, ngapain? Gitu. Lebih baik kita sholat normal aja. Ya, normal. Ya kalau bisa lama, monggo itu lebih baik lagi. Ya, kan ada beberapa masjid memanfaatkan bulan Ramadan mengkhatamkan 30 juz ya. Jadi setiap malam itu khatam 1 juz. Tapi biasanya jamaahnya cuma sebaris ya. Pernah itu ada. Iya, bahkan sebaris. Ada Bu, Pak. Saya nggak usah cerita masjidnya mana, tapi ada ya. Ada masjid besar. Masjid itu biasanya Ramadan itu ramai terus. Dari hari pertama sampai hari terakhir bagus. Karena buka itu disediakan untuk banyak orang. Takjilnya itu pokoknya siapapun yang datang disaji, diberi suguhan, makan, tidak terkecuali. Masjidnya itu ya tiap tahun ramai terus. Akhirnya ada buat program ya, mungkin ya sekitar 6-7 tahun yang lalu lah. Taraweh one night one juz gitu ya, 1 malam 1 juz. Hari pertama kan orang nggak tahu gitu ya. Nah maka dipraktekanlah 1 malam 1 juz. Kan 11 rakaat ya. Nah yang 10 rakaat itu menyelesaikan 1 juz. Tak witirnya itu baca surah Al-Ikhlas ya. Gitu. Nah kan 1 juz itu ada berapa halaman Bapak Ibu? 20 kan? 20 halaman betul ya. Nah berarti kalau sholat 10 rakaat 11 ya, yang 11 tadi surah Al-Ikhlas ya, berarti 1 rakaatnya berapa lembar? Hah? 1 lembar 2 halaman. Wah itu mulai pusing nih jamaah ya, terutama yang sudah sepuh-sepuh. Waduh nggak kuat ya. Nah Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, jadi 1 rakaatnya itu 2 halaman ya kan, sehingga 10 rakaat selesai 1 juz. Hari keduanya Bapak Ibu rontok langsung.
langsung rontok, hilang semua makmumnya ya. Hilang semua makmumnya, tersisa katanya 2 baris. Hari ketiga tinggal sebaris, hari keempat sampai hari terakhir cuman setengah baris ya. Enggak kuat ya. Padahal Rasul itu memperbanyak baca Quran. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah kalau masyarakat kita pada umumnya mungkin yang normal-normal saja itu. Kalau mau yang lama itu hanya orang-orang khusus. Nah, orang-orang khusus ada ya. Ya baik, ini Bapak Ibu ya. Jadi tumaknina itu penting ya. Jangan sampai kita sholat meninggalkan tumaknina dalam setiap gerakan, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk di antara 2 sujudnya, termasuk tasyahudnya. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah ini wasiat Nabi ya. Jelas tadi shollu kama ra'aitumuni usalli. Nah, maka Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kesimpulan dari pembahasan kita sore ini ya, satu, bahwa hadis ini mendorong supaya para imam, para tokoh, para pengurus masjid ya, mengajari jamaah ya, sholat yang benar. Ajari para jamaah sholat yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jangan hanya sekedar ngelihat, tapi juga disampaikan secara lisan sebagaimana itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Pak, kira-kira masjid-masjid yang ada di sekitar kita sudah ngajarin jamaah sholat yang benar belum? Belum. Di sini aja deh, sepanjang sejarah berdirinya masjid ini sampai sekarang, pernah nggak ada kajian khusus sholat? Belum kan? Nah ini perlu gitu, supaya jamaah rutin itu betul-betul tahu ya, sholat yang sesuai sunnah, gerakannya, bacaannya ngerti. Maka nah wasiat Nabi ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian perlu diamalkan. Kan wasiat ini Nabi berwasiat gitu. Dan wasiat itu ya wajib kita, apalagi yang berwasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus diagendakan tuh. Masjid-masjid itu berusaha gimana mengajarkan sholat, sifat sholat Nabi. Mungkin bisa 2-3 kali pertemuan gitu ya, berturut-turut. Nah ada istilahnya itu apa, kajian khusus sifat sholat Nabi 2 atau 3 kali pertemuan itu penting. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Agar apa? Tadi sholat kita benar. Karena kalau sholat kita nggak benar tadi apa? Yang di hadis pertama tadi, maka amal kita seluruhnya jadi nggak benar waktu dihisab. Ya, ini kesimpulan penting Bapak Ibu dari hadis ini. Ya, saya kira ini yang bisa kami sampaikan ya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kalau kita masbuk dalam keadaan imam ruku, makmum tentu ikut imam. Menurut perkiraan kita, kalau kita jalan ke shop yang paling belakang tentu saja, kita masuk dari pintu sana, ini udah ada shop misalnya, shop terakhir di pintu itu. Kalau masuk agak susah lewat sini, lewat belakang misalnya, ibu-ibu setengahnya kan. Wah, kayaknya kalau saya jalan sampai ke shop terakhir, paling imam sudah i'tidal. Saya tidak kebagian rakaat tersebut. Nah, ya udah deh, saya biar kebagian utuh karena ini baru rakaat pertama, masuk langsung ikut ruku. Allahu Akbar, niat ya tadi misalnya sholat maghrib, Allahu Akbar, masih di depan pintu. Baru nanti ketika imam i'tidal,
jalan ya, untuk bergabung dengan saf terakhir gitu ya. Boleh atau tidak? Nah, dulu di zaman Rasul pernah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ada seorang sahabat yang sholat seperti yang digambarkan oleh Pak Kris tadi. Kalau tidak keliru namanya Abu Bakr. Nah, lalu belum masuk ke dalam shop, beliau langsung takbiratul ihram ikuti. Karena kan man adraka rakaatan faqad adraka shalah ya. Barang siapa yang mendapatkan ruku maka sungguh dia sudah mendapat salat. Karena kalau kita ikut ruku berarti sempurna salat kita. Nah, dan ditegur oleh Nabi. Nabi menegurnya. Tapi Nabi tidak menyuruh Abu Bakar untuk mengulang sholatnya, tapi ditegur oleh Nabi. Nah, kata Nabi, semoga ya Allah memberikan semangat kepadamu ya untuk bisa terus sholat berjamaah, tapi jangan diulangi. Nah, jangan diulangi itu. Tapi waktu itu Nabi tidak mengatakan sholatmu nggak sah, enggak. Nah, artinya apa? Kalau sekarang Bapak Ibu sebaiknya tidak kita lakukan. Itu yang kami pahami ya. Berdasarkan hadis tadi tentang bagaimana Abu Bakar masuk pintu langsung ruku karena beliau masbuk. Ditegur oleh Nabi SAW. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Lalu bagaimana dong? Nah, kalau sekarang kita masuk dulu. Nah, ke dalam shop. Nah, ini hadisnya ya. Nah, saya sampaikan hadisnya dari Abu Bakr Nufai bin Al-Haris radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un. Ketika Abu Bakar sampai ya, ke masjid, Nabi yang imami sholat waktu itu beliau sedang ruku. Faroka'a qabla an yasila ila shaf. Lalu Abu Bakar ruku sebelum nyampe ke shaf terakhir. Nah, pada dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau cerita, Abu Bakar setelah selesai sholat cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Faqal zadakallahu hirsan. Zadakallahu hirsan. Semoga Allah tambahkan untukmu semangat. Semangat untuk sholat jamaah maksudnya. Wala ta'ud. Wala ta'ud. Tapi jangan diulangi. Kira-kira boleh enggak sekarang? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Gitu. Nah, karena jelas Nabi mengatakan wala ta'ud. Nah, wala ta'ud. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Itu. Jadi makmum itu kalau toh memang masbuk ya, lalu ketinggalan itu tidak ada masalah. Tidak ada dosa. Gitu. Jadi nggak usah seakan-akan kita takut sekali. Ya kalau kita mau ikut dari awal ya pergi ke masjidnya ya sebelum azan kalau bisa kan gitu, atau pas azan. Nah, ini baru berangkat pas iqomah ya jelas kita satu akan tergesa-gesa, yang kedua kemungkinan kita akan tertinggal. Tapi nggak masalah kalau ada keperluan lalu kita agak telat. Nah, maka kalau toh memang kita tidak bisa mengejar, udah nggak ada masalah. Bahkan Rasul ya, melarang kita ketika pergi berjalan ke masjid tergesa-gesa. Alaikum bisakinati wal wiqor. Hendaklah kalian tenang kalau kita berangkat ke masjid, supaya apa? Bisa tumakninah. Maka fama adrakahu ma'al imami sallahu ma'ahu wa ma fatahu minas sholati atamaha akibat taslimil imam. Apa yang bisa dia dapatkan bersama imam, sholatlah bersama imam. Yang terlewat dari sholat, ya udah kita sempurnakan setelah imam salam. Gampang seperti itu. Jadi tidak usah kita langsung ikut ruku sementara kita belum sampai shop jamaah. Jadi itu Pak Kris. Nah, dalilnya jelas ya.
Hadis dari Abu Bakrah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Oh, Imam Bukhari ya, Imam Bukhari. Dalam Imam Muslim tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang dimaksud man adraka rakaatan faqad adrakas shalah. Barang siapa yang mendapatkan ruku, kalau ini sholat jamaah maksudnya ya, maka sungguh dia telah mendapatkan sholat sempurna. Maksudnya saat kita mau sholat jamaah, kita bisa ikut ruku bersama imam, gitu ya. Baik itu imam di rakaat pertama, atau rakaat kedua, atau rakaat ketiga, atau bahkan rakaat terakhir, gitu ya. Pas kita datang, kita masih menangi, ya benar menangi ya. Nah ini belajar bahasa Jawa sedikit-sedikit ya. Nah menangi ruku bersama imam. Nah maka Mbah, kita sudah dianggap sempurna ikut satu rakaat. Jadi andai kata ya, kita datang imam rakaat keempat nih, imam lagi ruku, kita menangi ruku bersama imam. Berarti pas imam salam kita nambahi berapa? 3 gitu, 3 ya gitu. Tapi kalau pas kita datang di rakaat pertama, kita datang imam dan jamaah ruku, kita menangi ikut ruku bersama imam. Imam salam, kita nambah atau tidak? Rakaat pertama. Kan rakaat pertama nih imam, ruku kita datang. Pas kita datang kita masih menangi ruku bersama imam. Lalu imam salam, kita nambah atau tidak? Tidak. Nah, karena kita menangi ruku bersama Nah, yang repot, kita datang Allahu Akbar, pas kita turun imam bangkit Allah. Nah, mungkin nggak itu terjadi? Kita mau ruku imam bangkit Allahu Akbar, kan gini. Ini kita ruku nih. Nanti kita nambah atau tidak? Walaupun kita ruku terus langsung i'tidal, tetap nambah. Karena saat kita mau ruku imam bangkit. Wah kan aku wis ruku. Enggak, itu enggak dihitung. Enggak dihitung berjamaah bersama imam. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, banyak baru sadar setelah usia menginjak usia dewasa. Nah, oh ya Allah, ternyata saya dulu nggak pernah sholat, saya tinggalkan sholat. Ternyata sholat itu kalau ditinggalkan dosanya besar sekali gitu ya. Terus bagaimana taubatnya? Bertaubat dari perbuatan dosa yang kita meninggalkan sholat itu Bapak Ibu. Nah taubatnya cukup kita istighfar, taubatan nasuha, menyesali perbuatan kita yang dulu tidak sholat ya, meninggalkan sholat. Kan ada syaratnya 3 ya. 3, 1 menyesali, yang kedua berniat untuk tidak mengulangi, yang ketiga meninggalkan perbuatan tersebut. Artinya berarti kalau dulu meninggalkan sholat, sekarang tidak pernah meninggalkan sholat. Kita jaga betul. Itu Bu, syarat Bapak Ibu ya, syarat taubatan nasuh. Lakukan 3 hal itu. Nah kalau mau bisa ditambah sholat taubah 2 rakaat, sholat sunnah taubah. Udah sekali aja cukup. Lalu apakah perlu diqodho? Sebagian orang ada mengatakan qodho, tapi itu nggak ada dalil. Sholat itu kalau kita tinggalkan dengan sengaja nggak bisa diqodho, tidak bisa diqodho. Pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang wanita, wahai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, nah kita ketika haid meninggalkan puasa, meninggalkan sholat, tapi kita disuruh untuk mengqodho puasa. Haid, tidak puasa, mengqodho puasa. Lalu apakah kita juga disuruh untuk mengqodho sholat? Karena haid kan nggak sholat. Aisyah agak marah. Aharuriyatun anti, kamu ini haruriyah apa? Artinya udah jelas ini, umirna biqodoi as-shaum wa la nu'maru biqodoi shalah. Kita disuruh oleh Allah, oleh Rasulullah untuk mengqodho puasa, tapi tidak disuruh untuk mengqodho sholat. Jadi berdasarkan hadis ini Bapak Ibu, kalau sholat kita tinggalkan dengan sengaja,
dengan sengaja. Kira-kira sengaja atau tidak tuh? Kita bertahun-tahun nggak sholat. Sengaja kan? Sengaja. Itu nggak bisa diqadha. Nggak bisa diqadha. Udah istighfar. Perbanyak istighfar, taubatan nasuha. Kalau mau tadi sholat sunat taubat 2 rakaat, istighfar. Tidak ada qadha. Semoga Allah mengampuni dosa kita yang selama mungkin bertahun-tahun kita tidak sholat. Nah, ini yang roji berdasarkan hadis Aisyah tadi. Adapun kalau kita nggak sholat karena ketiduran, karena kita lupa, karena situasi keadaan akhirnya kita nggak sholat, nah ini harus diqadha. Contoh Bapak Ibu jenengan tidur subuh baru bangun jam 7. Oh, jam 8:30 ya. Bangun jam 8:30, ketiduran saking lelahnya. Nggak ada orang di rumah kecuali kita. Nah, padahal alarm teriak-teriak gitu ya, menjerit-jerit, nggak dengar kita. Pas bangun, ya Allah, udah terang jam 8:30. Subuh belum, sholat atau tidak? Sholat. Walaupun jam 8:30 atau lupa. Saking sibuknya kita Bapak Ibu berkegiatan, ya lupa sholat zuhur, asar sholat, pas maghrib ingat, ya kayaknya tadi saya nggak sholat zuhur, gitu ya. Sholat atau tidak? Padahal udah waktu maghrib. Sholat. Nah, karena kata Nabi, man nama au nasiya an sholatin fal yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur atau lupa dari sholat, maka sholatlah pada saat dia ingat. Sholat walaupun sudah maghrib, yang kita belum sholat zuhur, itu nggak masalah, lakukan di waktu maghrib karena kita ingatnya maghrib gitu. Nah, oh kalau koma sudah tidak wajib sholat. Orang yang sudah hilang akal, hilang kesadaran, sudah bebas, dia taklif syaratnya sudah lepas. Kan taklif syariat itu syaratnya 2 ya, 1 balik, yang kedua akil. Kalau akalnya sudah nggak normal, itu udah nggak wajib sholat. Ya, misalnya koma sampai 2 tahun gitu Bu ya, itu udah nggak usah diganti. Dan itu nggak berdosa karena dia sudah bebas itu. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak Kris? Baik, terima kasih Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Ya, mudah-mudahan yang kita bahas pada sore ini bermanfaat. Kami mohon maaf ya apabila yang kami sampaikan ada kesalahan. Dan kami akhiri ya wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.